Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai ayat 26. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai ayat 26. Saudaraku yang Tuhan kasihi, penulis kitab Mazmur Asaf mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan hidup orang fasik lebih beruntung daripada hidup orang benar. Sedangkan orang benar banyak ditindas. Hal itu membuat Asaf memberontak. Asaf dikuasai oleh kemarahan serta kepahitan. Asaf merasa sia-sia untuk mempertahankan hidup yang benar. Namun di tengah kekusaran, Asaf tidak meninggalkan Tuhan. Justru Asaf mencari hadirat Tuhan. Di sanalah Tuhan memperlihatkan kehendak-Nya. Sampai Asaf memahami bahwa jalan mereka yang jahat dan membawa kesenangan sesungguhnya adalah tempat yang licin. Sampai pada akhirnya Tuhan menghancurkan mereka. Lalu Asaf menyadari bahwa sedikit lagi ia tergelincir masuk ke jalan yang sama bersama dengan orang fasik. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui renungan hari ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama kita lihat di ayat 2 sampai ayat 14. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang di luar Tuhan kelihatannya mujur dan bahagia. Apa yang ingin Allah sampaikan melalui ayat ini? Mereka hidup tanpa kesulitan. Mereka mempunyai lebih dari apa yang mereka inginkan. Padahal mereka selalu menentang Allah. Berbeda dengan pemazmur yang selalu dihina maupun ditentang. Pemazmur merasa sia-sia dalam mempertahankan hatinya. Yang kedua, di ayat 15 sampai ayat 20. Ayat ini menunjukkan bahwa pemazmur masuk dalam hadirat Allah. Pemazmur melihat kesudahan dari orang-orang fasik yang mana ada penghukuman. Apa yang ingin Allah sampaikan melalui ayat ini? Dari sudut pandang pemazmur diubahkan saat pemazmur masuk dalam hadirat Allah. Yang ketiga di ayat 21 sampai ayat 28. Ayat ini menunjukkan saat pemazmur dekat dengan Tuhan, bukan berarti keadaan langsung berubah, tetapi kita akan diubahkan oleh Tuhan. Apa yang ingin Allah sampaikan melalui ayat ini? Sekalipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tetapi hati kita tetap percaya kepada Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Di sini Tuhan Yesus tetap menjadi pusat hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan biarkan keadaan apapun yang dapat mengalihkan perhatian kita dari kebaikan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, biarlah dari firman Tuhan ini kita harus lakukan adalah membina hubungan intim dengan Tuhan setiap waktu dan mengutamakan Tuhan dalam apapun kegiatan yang kita lakukan. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kita. Amin.